pagi sahabat Saferian, selamat pagi buat kakak-kakak yang sudah sempat hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi. Kembali lagi di podcast Saferian dengan edisi Kembali ke Rumah. Oke, mantap. Baik, mungkin sebelumnya bisa tanya dulu dari angkatan berapa kakak? Oke. Izin tebak. Senior duluan. Oh, izin tebak. Oke. Mungkin kakak-kakak dari angkatan 2008? Aduh. Pas. Betul. Angkatan dulu. Betul dari 2008. Kalau saya dari 2001 tamat 2003. Wow. Ya. Angkatan kedua. Angkatan kedua. Dekat kok. Oh, dekat. Untuk kakak? Saya tamat 2007, masuk 2004 itu angkatan 4. Baik, mungkin sebelum itu kita bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Buat Kakak duluan, atau? sahabat-sahabat Saferian. Oke. Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi buat yang pertama untuk Sivitas Akademika SMPK Santo Franciscus Xaverius Ruteng, kemudian kakak-kakak senior alumni SMP Franciscus Xaverius, teman-teman angkatan 2004. Apa kabar? Adik-adik alumni yang juga pasti nonton ini podcast. Saya Velko Magur, angkatan keempat, tahun lulus 2007, masuk 2004 dan sedikit langsung ini kah? Langsung ceritakan panjang-panjang ini. Oke, baik. Setelah saya kebetulan domisilinya di Ruteng, di Kelurahan Carep di Langgo. Kemudian sekarang bertugas di salah satu kelurahan di Kecamatan Langkerembong, Kelurahan Robang, kebetulan bertetanggaan dengan SMP Santo Franciscus Xaverius. Itu dari saya, terima kasih. Oke, itu ya juga ya, oke. Sebagai murid biasa juga, bukan. Tapi karena SMPK Santo Franciscus Xaverius, saya yakin sampai sekarang juga punya begitu banyak kegiatan, termasuk podcast yang zaman kami dulu belum ada dulu masih pakai sistem SMS ke radio dulu. Tapi sekarang SMP sudah punya podcast, itu salah satu dari banyak kegiatan di SMP Santo Franciscus yang sudah diselenggarakan, termasuk zaman kami banyak sekali, dan kebetulan saya salah satu siswa di saat itu yang juga sering ikut kegiatan-kegiatan ekskul terutama baik olahraga, musik. Dan puji Tuhan karena kegiatan-kegiatan seperti itu di SMA sampai kuliah dan sekarang sampai kerja, beberapa hal yang masih saya pegang karena dapat dari hasil-hasil kegiatan waktu di sini itu terpakai dan memudahkan saya untuk untuk hidup lah, kurang lebih. Untuk hidup ya kurang lebih seperti itu. Luar biasa kakak. Ya, puji Tuhan ya. Baik, untuk kakaknya? Baik, halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, selamat siang untuk adik-adik adik-adik Saferian yang lagi belajar sekarang. Untuk angkatan kami khususnya 2001, hai. 2001. Angkatan kedua, aduh, yang paling tua kayaknya. Iya, angkatan kedua. Iya, jadi nama saya dulu, saya Narvi, dulu dipanggil Narvi waktu di sini. Terus dalam perjalanannya akhirnya saya lebih familiar dipanggil Miss Narvina. Iya, oke. Kembali ke rumah ya, menarik sekali ya. Jadi tadi juga saya ditelepon dan hari ini harus siap gitu ya. Karena saya merasa oh iya ini kan rumah. Jadi kalau rumah itu kapanpun kita dipanggil kan kita siap untuk pulang. Benar tidak? Gitu. Amin. Ya, jadi itu yang pertama. Terus berikutnya saya sedikit cerita dulu waktu SMP itu kan saya di asrama ya. Di asrama. Jadi kalian bisa bayangkan seberapa dekatnya saya dengan sekolah, dengan asrama, dan sangat homey begitu ya, karena memang semua halnya itu ya tidak terpisah jauh dari sekolah gitu. Dan dalam perjalanannya itu yang saya bawa sekali hal-hal yang saya dapat selama SMP itu adalah disiplinnya gitu. Jadi menurut saya kedisiplinan itu yang membuat saya menjadi seperti sekarang gitu. Jadi disiplin itu yang sangat saya bawa
sampai ke jenjang perguruan tinggi dan sampai ke dunia kerja. Itu sih sedikitnya. Tadi kalau Kakak Velko tadi cerita bekerja di mana. Kalau saya setelah sekian lama, karena tadinya saya di Jakarta, setelah kuliah itu sekitar sudah 13 tahun lebih saya di Jakarta, baru balik setahun di Ruteng begitu. Dan kemudian kebetulan saya founder dari Grit NY Education, jadi mendirikan lembaga pendidikan bahasa Inggris, pelatihan juga dan kursus bahasa Inggris dari TK sampai dewasa. Kurang lebih seperti itu dulu ya. Iya. Iya. Kita mau tahu juga hostnya, iya. Luar biasa Kak, berarti kita bisa ngomong bahasa Inggris bentar. Oh jangan dong. Jangan. Saya keluar dulu dari podcast. Baik. Kira-kira bagaimana perasaannya kakak setelah sekian lama akhirnya bergabung lagi dengan kita-kita di sini? Oke. Apa ya, memang sejak pertama saya sejak 2007 tamat itu, mungkin baru sekali itu di pertengahan rentang waktu itu kurang lebih tahun 2012 atau 2013 saya sempat ke sini dan situasinya belum seperti ini, masih mirip-mirip sejak terakhir saya tamat dari sini. Dan impresi pertama, sekolahnya makin keren Franciscus ya. Mungkin karena murid-murid dengan bapak-bapak, ibu-ibu guru ya makin keren. Ya, terus rupanya semakin padat dengan lahan yang sekian, tapi saya yakin itu karena semakin banyak yang minat dengan ini sekolah. Dan perasaan saya saat kembali sini pertama agak ini luka-luka lama muncul lagi. Jangan dong. Bukan luka. Sabar, belum selesai. Jadi luka-luka lama yang maksud itu apa ya? Banyak hal sebenarnya yang kita tidak ingin tinggalkan waktu itu. Cuma memang sudah saatnya kita harus SMA, harus lanjutkan kita pendidikan sementara. Sedikit ini dari Miss Narfi. Jadi saya juga termasuk anak asrama. Oh iya. Dan saya asrama, dan setelah itu saya asrama terus sampai tamat kuliah juga asrama lagi. Dan satu hal yang paling kurang enak atau paling tidak enak selama sekolah itu, terutama jadi anak asrama itu, apa-apa yang lain tuh enak semua. Sama-sama enak, terus ada susahnya tidak sendiri. Kemudian ada masalah bisa cerita, kalau kerja tugas bisa baku contek. Dulu sekarang tidak. Tapi yang paling tidak enak itu pas perpisahan, itu saja yang paling tidak enak saat asrama itu, termasuk saat sekolah itu dengan teman-teman. Dan selebihnya itu pengalaman luar biasa buat saya selama ada di sini karena itu tadi kembali lagi yang saya bilang, banyak sekali kegiatan di sini, walaupun bukan berarti memaksakan kita untuk ikut semua, tapi bikin kita fun juga ya untuk ikuti kegiatan-kegiatan seperti itu dulu. Bukan hanya kegiatan dalam kelas, di luar itu justru lebih membuat kita dapat momen-momen berkesan. Dan sampai saat ini pun saya rasa bangga ya datang ke sini. Itu saya punya impresi pertama, datang ke San Francisco. Saya bangga sekali datang sebagai alumni ya, walaupun belum jadi siapa-siapa ya, tapi sudah jadi siapa-siapa loh. Ya. Oke. Tadi Clay sempat dengar kakak-kakak berdua di asrama. Kira-kira mungkin bisa berbagi cerita-cerita seru mungkin di asrama. Kalau begitu giliran saya sekarang. Apalagi yang zaman-zaman. Iya ya. Oke deh. Dulu iya benar sih di asrama seru sekali dulu Kak Chloe. Jadi karena Chloe juga kan tidak pernah merasakan itu. Jadi belum, nanti SMA. Iya, jadi asrama itu sangat menyenangkan karena semua hal tuh hampir kita harus lakukan bersama. Begitu. Yang serunya itu adalah kalau dulu kan kita harus bawa lauk ya dari rumah begitu karena tidak ada lauk yang tiap hari di asrama gitu. Jadi kalau teman-teman itu bawa lauk dari rumah masing-masing gitu. Contohnya ikan atau serundeng. Beberapa yang lain itu kita bagi, misalnya hari ini punya saya dulu jatahnya gitu. Tapi ada yang seru juga Kak Chloe tahu tidak, ada yang memang tidak mau bagi sama temennya. Terus itu di keep di lemari baju. Tapi nanti teman-teman curi. Itu sih serunya begitu. Dan curi itu bergerombolan dan dihabisin juga. Maksudnya kerjain orang yang tidak mau berbagi begitu kan. Dan itu saya ingat sekali. Yang itu sih serunya menurut saya. Lauk paling favoritnya apa dulu Kakak? Saya serundeng justru kurang ya waktu itu. Sambal goreng betul. Saya suka tahu isi yang punya Pak itu yang dulu
ada jualan di luar situ. Oh gitu. Begitu. Iya, Jadi iya. jadi kalau lauk yang ini sih kurang juga sih serundeng ya. Saya serundeng nomor 1. Oh iya. Dengan rebok. Oh, oke, iya. Itu Kak Chloe. Mungkin waktu di asrama kan kebetulan seperti yang kakak tadi sudah sampaikan kalau Chloe belum pernah di asrama. Mungkin apa tantangan yang paling seru tapi maksudnya bisa dijalankan sama-sama begitu? Oke, saya dulu ya. Silakan. Kalau tantangannya sih harus bangun pagi. Harus bangun pagi kan jam 4. Masalah sampai sekarang itu. Jam 4 itu sudah bangun. Tantangannya itu untuk fight dengan rasa malas itu loh, begitu. Jadi apakah bangun atau tidak atau sembunyi di bawah kolong tempat tidur. Dulu teman kita ada juga begitu loh. Iya. Jadi susah sekali untuk bangun, tetapi ya mau bagaimana lagi kan aturan begitu. Balik lagi tadi ke disiplin itu, jadi mau tidak mau begitu. Karena pagi tuh Kak Chloe kita jam 4 tuh sudah siap, 4:30 gereja, pulang itu langsung sarapan baru sekolah gitu. Menurut saya sih tantangan dibangun pagi. Tantangan juga di tidur siang. Kita susah tidur siang dipaksa. Sementara wajib. Iya, sementara wajib. Jadi tadi susah bangun, susah juga tidur siang itu sih. Bagaimana kakak kalau misalnya bangun jam 4 mandinya bagaimana kakak? Jarang sih. Pasti ada yang tidak mandi. Langsung cuci muka, pergi gitu. Baru nanti ada transisi setelah sarapan pagi itu kalau ada waktu lagi ya ada yang sempat-sempatin mandi lagi gitu. Jadi pergi ke gereja itu masih dengan seragam? Langsung seragam sih ya, langsung seragam. Jadi ya Chloe bisa bayangkan berapa persen yang mandi gitu, karena kan dingin juga toh. Iya. Kemudian mungkin ada apa itu? Cerita menarik mungkin waktu di sekolahnya sudah. Oh, waktu di sekolahnya. Saya boleh jadi Kak Chloe dulu itu masa di mana saya langsung cerita yang masa-masa berkesan saat itu ya. Jadi itu masa itu apa orang bilang kompleks juga ya, terutama yang terjadi di luar kelasnya, itu yang di luar kelas dulu. Jadi seperti yang kakak ada yang sampaikan tadi, ada zaman itu tuh zaman lagi tenar-tenarnya nama samaran itu. Oh iya. Alias. Iya, yang dari angkatan kami ya betul. Kalau dari kami itu ada yang sudah pakai nama pembalap Detrex, ada yang nama Bravo. Ada satu teman dari Emere nama itu Kakak Bacok dan lain-lain. Pokoknya itu hampir semua anak laki-laki punya samaran saya rasa di setiap yang punya ini ya, kelompok-kelompok kumpul tertentu. Saya yakin sampai sekarang pasti ada teman-teman yang sering jalan, mereka terus setiap hari-hari ya, itu biasanya pasti punya nama kelompoknya, habis itu nama samarannya masing-masing. Dan saat dulu kan masa-masa pacaran SMP juga ya, jadi kalau dulu kan belum ada ini ya smartphone, sampai sekarang belum ada gadget seperti ini. Dulu masih pakai HP yang masih pola ABC 123 satu tombol itu. Jadi kalau kami SMS yang teman perempuan itu, kami pakai nama samaran supaya tidak ketahuan. Dan diiringi dengan lagu-lagu dulu tuh band-band ini masih ini ya, lagi meledak-meledaknya setelah Peter Pan muncul itu, muncullah band-band Melayu berikutnya. Tahu kah? Pernah dengar kan? Pernah dengar. Jadi itu salah satu instrumen untuk merayu supaya dapat pacar. Kalau kakak punya nama samaran sendiri mungkin. Atau yang itu tuh nama bisa diberikan mungkin kakak. Oh ya, kalau kakak yang lagi syuting kita nih, biasa ini apa ya, casual ada yang Krola, karena nama panjangnya ada yang Krola. Ya. Kalau kami lu yang jauh, nama Velko panggilan Dan. Iya. Jadi judul lagu ya kakak. Jadi lagu. Salon Seven dong. Salon Seven ya, karena band-band masa itu lagi ini ya. Pokoknya supaya kita punya nama asli tidak ada yang tahu, apalagi sampai ke bapak ibu guru tuh tahu siapa ini pacaran SMP terpaksa pakai nama samaran untuk sembunyi ini alibi. Ya seperti itulah yang punya masa-masa pas SMP. Kalau kakak Ervina sendiri mungkin ada nama samarannya dulu. Kami tidak ada sih. Iya belum, waktu itu juga belum masih sih. Dewa Padilla. Atau momen tak terlupakan mungkin yang pernah terjadi. Kalau momen sih, kalau saya sih lebih karena saya
lebih sering ikut organisasi dulu kan. Di THS begitu kan. Kayak gitu-gitu. Oh, Ada di dulu Katedral, THS. kan? Iya. Apa Saya itu, tuh Kak? iya loh, saya tuh jago loh tendang-tendang orang. Apa itu Kak? Itu apa? Kalau kepanjang sih Tunggal Hati Seminari sama Tunggal Hati Maria ya kalau saya tidak salah. Silat, Jadi itu tuh silat betul. tapi punya gereja gitu. Ya. Jadi di dalamnya juga ada semacam baca-baca sharing kitab suci segala macam. Jadi menurut saya itu komplit Mantap, sekali bagus, gitu. bagus, ya. Jadi serunya sih mungkin itu dulu ya karena kita bisa punya teman dari berbagai sekolah lain juga sih kayak gitu. Paling itu sih. Kalau yang tadi kayak pacaran atau apa ya sorry ya saya. Soalnya kita pacaran itu dari sekolah lain. Masih anak Cie. gereja. Oh tidak. Pantesan saya mau bilang alim Kakak padahal. Oh, ya. Tidak. Pacarnya di sekolah lain. Kita mah geng pas sekolah sebelah, Cie. Tidak juga sih. Ya. Mungkin zamannya kakak kan zamannya kita sekarang banyak sekali Oke. tren-tren musik lagu-lagu Oke, gitu. iya, betul. Zamannya kakak mungkin bisa bagi ke kami. Oh iya, itu Waktu itu juga ya. ya. Kalau tadi kan sudah sebut tapi apa Ya, Peter Pan ya. ya. Ungu, terus juga ya. ungu, ada band segala Samsons, ya. macam, iya. Kalau kami dulu itu ada namanya Tipex. Oke, ya. Benz. Jadi Ska, ya masih ada. ya, waktu itu kan saking trennya Kak Chloe, kalau kami tidak ada musik di asrama, ada teman pukul meja nyanyi lagu Tipex, kita goyang semua satu asrama. Betul, Seru. Lagu Tipex, Iya, betul. itu Tipex. Ya, ya. Mungkin ada lagu yang paling sering dimainkan dan digoyang tadi di asrama. Dulu Tipex apa yang paling terkenal lagunya yang kayak Kamu gak sendiri. kamu tak sendirian, Ya, ya. itu lagunya ada. Nanti cari deh, bagus Ya, lagunya. Coba tau. nyanyi kakak. Ada yang nyanyi dong. Ya itu dulu lagunya, pokoknya Jangan sampai kena royalti ini podcast ini. Tidak. jangan dong. Iya. Tipex dulu itu terkenal sekali sih. Itu kalau angkatan kami. Kalau kami ya lagu-lagu Peter Pan segala Peter macam Pan, itu. iya. Peter Pan mungkin satu judul yang paling kakak. Yang terdalam. Itu lagu khusus yang terdalam tidak dinyanyikan saat-saat Saat merenung gitu ya. ya lagu-lagu inilah lagu Peter Pan yang lagi tenar sampai sekarang juga ya lagu-lagu seperti itu. Kan sekarang Oke. guru-guru favoritnya Chloe kan sudah berkumpul semua di sini nih. Oke. Mungkin kakak bisa bagi siapa guru-guru favoritnya dulu dan kenapa nih bisa bagikan Oke, mungkin. oke. Lagi mikir ya. Mikir dulu. Oh iya, Yang masih dulu ada satu guru favorit kami itu namanya Pak Willem. Pak William Abun. Iya, Pak William Abun. Abun. Guru PKN atau apa ya? Dulu PPKN sekarang. Iya. Dulu ya. Iya, bukan favorit, semua guru tuh kita favoritkan sih, tidak ada yang begitu. iya. Cuman dulu beliau itu karena dia itu banyak banget sharingnya tentang hidup atau motivasi kami begitu. Jadi itu yang Oke, Pak William saya Abun, ingat sekali begitu dari beliau itu. Iya. Terus juga ada dulu namanya Pak Juven ya. Pak Juven siapa guru komputer dulu. Kalian dapat kah? Tidak dapat ya. Tidak. Iya. Akhirnya kita Pak Willy Zubeo. Ya, Pak Ivan rupanya sudah tidak ini. Kalau Pak Marcel kan tidak ngajar kami dulu. Iya, iya. Ada dulu Pak Marcel Sandung kan Marcel masih sampai Sandung lagi sekarang. sakit, Cuma dulu iya. waktu itu belum Iya, iya. tidak ngajar kami kan banyak guru bahasa Banyak Inggris lagi lainnya guru. juga. Gitu. Untuk tadi kakak sempat sampaikan dulu gurunya suka memberi motivasi. Mungkin ada satu motivasi yang masih diingat sampai sekarang. Oh iya, kalau dari Pak William itu sih dulu lebih ke kayak kalau misalnya kita mau ulangan atau ujian begitu kan. Jadi kita tuh harus belajar karena lu paham gitu loh, bukan karena menghafal untuk saat ujian saja. Itu sih saya ingat banget dulu. Iya. Kalau kakak? Kalau saya ada banyak guru favoritnya, tapi Semuanya dong. yang yang Ya. semua sama marah Bapak Ibu. Baik. Cuma satu guru yang cukup ini ya sampai sekarang masih sering bertemu bersama, kebetulan masih muda juga ya, Pak Hilan Iron ya. Pak siapa? Pak Hilan Iron, beliau rupanya masuk Pak itu. Hila yang ya, guru musik. Betul, ya, Saya masih tahu ada. juga, masih ada, tapi iya, waktu iya. itu kami keluar, beliau masuk. Tapi masih sering ketemu karena saya SMA juga kan, tetangga juga Oh kan. betul ya, betul. Iya, iya. Pak Hila harus nonton ya. Itu saya punya mentor, teman, bos juga ya. Jadi saya Nong Hila dong dulu panggilnya. Bang Benar Nunghila. kan? Bang Nunghila. Iya. Itu sudah. Jadi saat itu tuh kegiatan seperti yang saya sudah sering bilang sebelumnya,
kegiatan-kegiatan ekskul terutama yang musik, olahraga itu banyak sekali. Waktu itu kami punya Romo kepala sekolah Romo Mansu apa kan ya? Hai Romo Mansu, juga. nonton ya. Sapa semua. Dan Romo Mansu itu punya banyak ini juga pada zaman itu cukup banyak kegiatan di luar sekolah yang melibatkan kami semua. Jadi kegiatan yang paling umum itu musik dan olahraga. Jadi kami kenal atau saya pribadi tahu sebagian besar dari Manggarai itu karena ikut Pahila dulu, pergi menyanyi terus sekarang pergi bawa acara Kegiatan kalian sih. Kemudian waktu itu ada satu yang paling berkesan itu kegiatan, entahlah sekarang masih ada atau belum, tapi waktu itu masih sangat relevan dengan kami istilah studi lapangan itu, kegiatan studi lapangan. Jadi kami live-in luar biasa. Jadi itu satu-satunya sekolah yang buat studi lapangan seperti itu, live-in, terus setelah pulang dari situ harus menulis buat laporan ilmiah, lebih sudah sebutnya anak SMP, itu hanya SMP Francis Xaverius. Yang kita tahu waktu itu ya. Dan itu peninggalan yang saya harapkan ada terus, kami harapkan ada terus sampai nanti, karena di situ kita mengenal banyak hal, sudah mulai dari tempat, kemudian orang-orangnya. Cinlok. Iya. Cinlok ya. Nah, kalau kakak ada yang cinlok. Suka cinlok ya. Dia tiap kegiatan. Jadi Pahila itu satu sosok guru buat saya yang cukup cukup mempengaruhi saya punya ini membekas, dan sampai sekarang kami masih sama-sama kalau ada kegiatan-kegiatan musik, kor, menyanyi dan sebagainya. Terima kasih Pahila. Gitu Kak. Kebetulan kami juga setelah ini study tour Kakak. Mungkin apa tips buat kami nih? Mungkin. Iya. Oh iya, baik. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu kami selalu ada studi tour, dan studi tour sekarang namanya. Studi lapangan. Jadi tips ya Kak? Iya. Jangan lupa bawa barang-barang paling pentingnya itu tas tuh. Jadi sekarang kan kalau kita studi tour sudah pasti ke tempat yang serba terbatas ya, terutama kalau jalannya ke kecamatan-kecamatan di luar Langkerembong ini. Dan di situ kita dituntut sudah untuk bagaimana survive termasuk di situ sudah kita punya kemampuan untuk berbagi juga dengan teman-teman. Kadang ada yang bawa odol saja nih. Kadang kita nih 3 hari 2 malam tidak sikat gigi repot juga, apalagi rencana mau cilok tidak jadi kalau tidak gosok gigi. Jadi barang-barang seperti itu wajib tuh kalau studi tour. Tapi studi tour sekarang live-in, tinggal bermalam gitu. Dan itu sudah salah satu dari sekian banyak tuh yang palingnya harus dekat dengan orang-orang sekitar. Di situ juga kita diajarkan bersosialisasi Jadi kita mungkin dari sebut saja dari ibu kota kabupaten ini terus ke kecamatan, ketemu dengan berbagai latar belakang orang-orang. Jadi perlu juga kita belajar sosialisasi dengan orang-orang dari berbagai status pun. Walaupun kita masih SMP, kami dulu waktu studi tour tuh banyak dapat teman, walaupun sudah lupa sekarang, tapi saat kami live-in itu paling tidak adalah teman-teman yang ajak untuk buat di luar agenda itu seperti pergi senam-senaman di kali, pergi berenang, tangkap ikan, dan itu karena kami berteman dengan orang-orang itu. Intinya kita komunikasi baik-baik lah. Jangan lupa bawa odol dengan sedikit bisa. Itu sih pesannya. Kalau tidak, nanti kami punya note pertamanya odol. Odol. Biar kita gagal cinlok. Biar tidak gagal cinlok. Jadi kami biar to do list nanti pertama odol, 2 cinlok. Tadi kan kita sudah sempat bahas terkait dengan guru favorit. Mungkin sekarang guru yang paling ditakuti Kakak. Saya tidak berani. Boleh kah? Tidak berani. Boleh. Tidak bakal Sebut nama. Oh iya ya. Harus sebut nama ini. Disclaimer dulu Tidak. ya. Inisial mungkin. Oke. Kakak lo. Saya sudah lagi. Dulu sih tidak hanya saya ya, tolong teman-teman angkatan aja support ya. Gitu. Jadi dulu ada satu guru itu tidak tahu, kami semua satu kelas itu merasa kayak kalau dia datang itu kita sudah was-was gitu kan. Mulai dark Dan situasi. sudah mulai mencekam gitu kan situasinya. Jadi karena
waktu itu juga kan mungkin beliau juga lagi having pregnant, you know. Oh gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau di kelas tuh sering sekali tiba-tiba moodnya tiba-tiba apa gitu. Jadi ngaruh ke Sensitifnya. teman-teman gitu, ke kami semua gitu. Sebenarnya sih untuk hal-hal pengajar dan lain-lain sih semuanya tidak ada masalah gitu kan, tidak ada masalah, dan kami sangat suka sebenarnya dengan semuanya gitu ya. Kami masih tunggu namanya. Iya. Itulah. Iya gitu, peace. Gitu, cuman waktu itu ya ini kan, bahkan saya masih ingat loh, padahal sudah 24 tahun lalu. Iya, dan bagaimana itu membekas kan, begitu. Jadi itu yang kami ingat. Jadi bukan pelajaran yang kami takutkan, tetapi nanti takut kalau dia naik tone-nya, itu betul, saja betul. sih. Mempengaruhi Itu kesehatannya. Ya. mempengaruhi tahu. Iya betul. Dan masih ingat. Oh jangan. Spill inisial atau dia punya mata pelajaran tuh kakak. Aduh jangan. Penasaran sekali, penasaran Iya, sekali. maunya teman-teman bantu di chat nanti ya, di di komen gitu ya. Iya, Jangan betul. bukan hanya saya, karena kan itu di circle kita juga ngomongin itu waktu itu. Jadi kalau hanya di kelompok kami berarti kami yang salah gitu. Berarti ya begitu saja deh. Iya takut ya nggak berani. Oke, kalau saya Kak Chloe rata-rata ya di Indonesia nih guru yang paling kilat guru matematika ya. Ada yang kebetulan saya dari kelas 1 sampai kelas 3 Dia terus gurunya. mengalami, dan zaman kami Kak Chloe itu masih ada zaman kayu bambu tuh panjangnya kurang lebih 90 hampir 1 meter ya. Itu masih mendarat di kepala. Jadi mohon maaf ya Ibu Mercy, selamat. Ketemu nanti. Sisanya silakan alami sendiri. Tapi zaman kami masih ada, dan saya rasa bukan hanya beliau karena itu tadi yang saya bilang guru matematika biasanya tidak semua, tapi biasanya, dan pada saat-saat tertentu harus pakai metode itu untuk ajar kita. Iyalah, itu wajar Karena sekali. memang kita dari sini juga memang sulit juga menangkap. Jadi guru yang cukup ini juga. Saya sebutnya supaya adil ya. Tapi ini tidak pakai ranking ini. Pakai sebut Ibu Mercy itu cukup beri kesan kami ini kesan kalau beliau sudah menjelang masuk kelas. Iya. Ayo kolema ini Bu. Sudah mata pelajarannya gurunya datang lagi waktu dengan ini ya. Tapi pasti ada hal positif yang kami dapat dari situ. Kemudian nanti kami datangkan. Iya. Jangan dong. Jangan sekarang. Tunggu kami pulang. Karena bahaya. Kemudian Pak Marcel Sandung itu pada zamannya kebetulan masih di kesiswaan. Oh iya benar. Itu lucunya kering, tapi kejamnya tidak kering. Basah-basah itu. Iya benar. Iya, itu juga beliau. Iya, beliau lagi Itu ya. sakit. Pak Marcel coba sembuh. Cepat Iya. sembuh. Sembuh Pak Marcel, sehat Bapak. Jadi beliau juga salah satu guru yang cukup ini ya cukup bikin anak-anak ini. Karena jabatannya juga dulu pegang kesiswaan sehingga kami yang rambutnya macam begini sekarang nih beliau potong. Tapi sebelum potong berkat lupa. Jadi waktu itu masih relevan lah waktu itu, dan buat kami ya itu hal-hal yang buat kami ini tuh. Kami tidak lapor. Iya. Kak, kalau satu lagi dong. Pak Marcel. Iya, silakan. Saya baru ingat ada satu dulu namanya Pak Ferdi. Kalian dapat tidak? Pak Ferdi ya. Kakak ada yang belum dapat. Kami dapat kelas 1. Ferdi siapa Pak dulu Ferdi namanya? Tarmin. Ya. Wah dulu dia itu. juga benar. Pak Ferdi Tarmin. Nih dikasih tahu namanya Ya. satu lagi. Ini saya selalu ingat-ingat Sapit tidak. kepiting. Kalau beliau dulu itu kerjanya bukan di pelajaran sih, kalau kan dia tidak ngajar kami. Oke. Cuman kan dia disiplin kalau lihat kita pakai Iya, betul. baju di luar Iya. tidak stand in itu. Iya. Dia saya ada teman saya satu dulu, kami disuruh di depan kantor tuh kan stand in depan teman-teman, terus setelah stand in lihat ke matahari kan terus berdiri satu kaki karena tidak stand in. Jadi Iya. dan itu saya ingat Kak kalau Iya, begitu, saya Beliau tegas juga ya, termasuk bukan betul, kejam sih, tegas. Tegas. Iya. Tegas ya, relatif tegas. Bukan gitu. Iya. Oke, ya itu aja. Iya, begitu. Mungkin kakak pernah kena hukum juga. Ya itu tadi. Berdiri satu kaki kami. Salah satu yang tidak setelin. Tidak Iya, setiap iya, ini iya. tuh sih. Kami tidak lapor. Iya. Kalau dilapor juga kita siap kesini ya, angkat tangan. Iya. Mungkin kalau kakak ada cerita lucu yang ingin dibagikan ke sahabat-sahabat Saferian yang sempat nonton hari ini.
Oke. Saya juga semalam saya dikasih template untuk tanya-tanya soal apa peristiwa lucu. Sebenarnya banyak. Untuk cari yang paling lucu mungkin tidak, tapi salah satu yang paling lucu buat saya. Lucu tapi berkesan ya. Jadi kami Luka Chloe masih ada pakai surat itu kan dengan jadi modalnya kertas diary yang baku tukar itu. Mungkin aku lucu ya, tapi ya Itu sangat romantis zaman itu. Terus modal lipat tanpa amplop, terus tulis from titik itu. Terus ada saya punya teman satu ini, dia kan suka biasanya aura-aura pacaran itu muncul waktu anak baru datang, anak kelas 1. Padahal saya pikir sekarang ini anak-anaknya baru tamat SD. Iya benar ya. Dari datang adalah kakak kelas 3 dengan teman kelas 2 satu ini, rebut satu orang ini. Jadi berkirimlah dengan surat kami masih dapat, belum ada HP waktu itu ya. HP itu muncul akhir-akhir 2007, kemudian ke 2008 itu baru ada HP pun HP Nokia ya, masih HP ini. Jadi kami itu kakak kelas tuh, dia bersurat, kakak kelas 3 nih, dia bersurat tulis untuk dia pacar nih. Bukan untuk pacarnya, belum jadian, baru mau tembak. Jadi tembak pun malu ketemu langsung. Kita tahu sekarang kan kalau tembak pakai langsung kan? Langsung ungkap kan? Tidak tahu? Langsung. Bagaimana Tanya mereka langsung sekarang. Mau kamera di Pak Guru catat. Oke. Jadi kami dulu pakai surat. Takut langsung ngomong harus pakai surat. Jadi surat ini salah kasihlah ke teman perempuan yang lain, bukan tujuannya. Karena tidak pakai tulis ini, karena pakai titip saya, tolong kasih di ini. Nah, kebetulan anak baru tuh, jadi kasihnya itu bukan kasih ke ini anak satu, kasihnya anak satu yang permisi ya, mungkin dia tidak bukan apa ya, bukan dia punya ini tipe mungkin waktu itu. Tapi diterima sama yang ini. Jadi kurang lebih 2 bulan tuh, karena tidak berani pacaran langsung tuh dulu tuh. Jadi selama 2 bulan tuh mereka dua saling bersurat ke orang yang salah semua. Jadi mereka bersurat. Nah, yang dapat nih kelas 2 akhirnya. Yang kedua, padahal yang dengan orang yang benar nih yang bersurat. Jadi selama 2 bulan tuh. Nah, baru tahunya itu karena pas aja ketemu. Pas baru ketemu, ternyata sejak 2 bulan lagi. Bukan kau, saya punya. Terus bagaimana? Sampai segitu. Pokoknya itu akibat dari surat menyurat dan malu untuk ketemu. Pokoknya itu pengalaman lucu yang saya rasa kasihan sekali orang itu, kasihan sekali. Sudah 2 bulan saling bertukar ini ternyata terjadi akhir-akhir. Tidak. Iya dong. Tidak. Iya dong. Ini bukan pengalaman saya, jadi pengalaman yang lain. Ya. Bisa kasih nama. Iya, kurang lebih begitu Kak Chloe. Iya. Berarti sekarang macam manifest kita. Iya. Kalau Valentine biasa kita juga tukar-tukaran surat. Oh iya. Iya. Oh gitu. Iya, seru-seru. Tunggu Valentine ya. Iya. Kadang-kadang suratnya ada yang minta dibacakan, terus lucu-lucu isinya. Oh gitu. Tapi spill nama, kasih tahu nama juga sebut. Iya. Tidak. Oke. Mental sekarang. Kadang-kadang sesuai mereka. Oh tujuannya. Oh tidak dari. Oke. Tapi selalu yang paling seru tuh kalau misalnya ada manifest buat semua satu angkatan gitu. Oh gitu. Oh itu berarti yang tulis itu jomblo berarti dia. Iya. Kemungkinan besar kan. Kemungkinan Untuk besar. rekan Oke Ardi Kak. sendiri. Tadi karena bahas surat saya juga jadi melanjutkan. Iya itu Oke, dulu yang iya, paling betul, lucu sih iya. Kak Chloe. Tapi kalau kita dulu di asrama, saya tuh ambil cerita di asrama. Jadi dulu di zaman kami juga tuh ada namanya tuh koresponden. Oke, iya. Hampir kami semua itu punya teman kores di Seminari Kisol. Oke, betul. Itu juga Iya, dan penghalangnya itu laki-laki di SMP Francis. Iya, dan kami itu juga. Oh masih ya? Dan Masih, itu dulu sesuatu yang sangat kami tunggu-tunggu begitu. Iya. Nah misalnya ini si A terima surat saya gitu, misalnya Narfi ini kamu dapat surat dari seminari, kita tidak baca sendiri, Iya. baca Baca bersama-sama satu kelas. teman. Terus di bawahnya ada apa kata-kata quote of the day, quote-nya ada kan? Dulu ada kata-kata mutiara di bawahnya. Setelah itu nanti bagaimana balasnya kita akan susun bersama begitu. Jadi itu sih dan Iya. itu berkelanjutan sampai kami SMA tahu Iya, surat-suratan iya, dan betul. akhirnya kita pada fase di mana kita bosan sama teman kita yang kita biasa kores, kita tukaran temennya begitu. Oh gitu. Tanpa sepengetahuan mereka.
kayak Tahu lah, ya. kamu kores dengan misalnya yang biasa saya dengan saya gitu, nulis surat ya, iya. gitu. Jadi punya kamu tuker juga. Iya, iya. Dan ada loh kalau saya sebut Iya, beberapa mereka itu dulu kita hasil tukaran koresponden itu. Iya, Iya. Seru-seru. Iya, iya. Itu juga yang bikin putra-putra di SMP Fransiskus ini. Iya. Karena semua Karena kores mereka dengan anak dewasa, seminari. kan? Ngeri puitis Jadi seminari. kirim surat ke seminari padahal ada pacar di sini dulu waktu SMP. Surat-suratan sih kami dulu. Iya. Iya, yang lucunya Kak Chloe, jadi saya ini kan dikasih surat sama teman SD saya. Aduh, Iya, iya. bisa. Sebut nama. Tidak, oke. Jangan inisialnya E gitu kan, Nanti di lagi, seminari. oke. Kami satu SD. Oke. Terus dia kirim surat itu kan cerita pengalaman. Tetapi dalam perjalanannya Kak Chloe, di bawahnya ada tulisan I love you. Oh, itu ungkapan ini ya sudah. Terus dulu di asrama itu ada pembukuan kan namanya, buku untuk kami daftar belanja itu berapa banyak di 1 bulan, lapor iya. orang tua, bagus Oh kan? iya betul. Oke. Surat itu keseliplah di dalam buku. Papa saya baca. Ternyata sudah SMP itu tadi kelas Iya. 2 kelas inilah. Itulah baru tamat SD. Saya juga kan tidak balas I love you ya, Iya, begitu iya. waktu itu. Tapi seru sih, Iya, ya. iya. Kalau ingat-ingat lagi lucu-lucu ya. Yang paling lucu itu baca satu surat itu sama-sama semua. Baca Baca bersamaan. semua, iya. Semua Sampai tahu. teman-teman satu asrama tahu perjalanannya Iya. kita itu sampai di mana baca surat. Terus padahal di suratnya tulis rahasia Iya. Ada Tapi itu kita MB baca ya, MB itu rame-rame. banyak tuh di bagian PS di bawah tuh. Oh iya Iya, iya iya. iya. Surat terbang karena C, burung terbang karena Sayap. Oke. surat cinta karena surat Data karena cinta. cinta. Aduh jadul ya. Itu 90-an. Iya. Oke. Gue jadi penasaran nih, kira-kira apa lagi lain-lain zaman dulu? Bukan Oke. zaman dulu, zamannya kakak. Iya Chloe, kita jawab dulu. Itu penerimaan penting loh. Oke. Iya, Betul, kita betul, menerima betul. bahwa kita itu 23 Ya, tahun ya, lalu, ya, mereka ya. 20-an tahun lalu lah kita semua ini. Terima, gitu. harus terima. Terima, Zaman betul. dulu benar. Iya. Kalaupun dipanggil om sama tante Ya, harus ya, menerima gitu kan. Begitu. Jadi iya, itu penerimaan Betul, kan. betul. Setuju. Misalnya nih. Tapi kalau lihat dari muka sih belum layak sebenarnya. Iya, masih muda. Begitu. Makanya bagus panggil kakak tadi. Iya, Bagus kan lanjutkan begitu. Oke, silakan. Seru mungkin lainnya apa tadi ya? lainnya? Kayak kata-kata yang paling sering dipakai kan kalau Oh, kita iya. sekarang kan pantun-pantun. Dulu kita ada slang-slang nggak sih kata-kata apa begitu ya dulu? Betul belum ada Bikin ya. singkatan-singkatan dulu. Meme yang apa kita waktu- sekarang? Meme gitu kan. Apa zaman sekarang apa ya ini Zaman klubnya sekarang ya? pantun-pantun paling. Oh. Ubur-ubur Kau- ikan lele. Oh, Terus lain-lain gitu. gitu-gitu. Dulu belum terlalu ya. Dulu kalaupun ada pakai pantun juga, belum ada Iya, yang iya, iya. Apa kakak terlalu kira-kira? postmodern nih. Saya juga kurang ini ya, karena jarang pakai. Kalau kami ini langsung SMS. Kalaupun di surat itu karena kami tidak berkores dengan siapa-siapa tuh. Yang paling sering mungkin teman-teman dari seminar. Terus kan Chloe kami itu kan referensi kami kan sangat terbatas. Kalau kalian tuh kan itu sekarang sih. banyak sekali. Kita lu kan ikutin Masih teman pakai, sebelah atau iya, yang komputer sebelumnya. tabung dulu waktu itu. Pakai SMS itu yang masih 2 kali kirim bukan tersambung. Aduh iya Nah, karena iya ada iya. batasan katanya tuh. Oh, tunggu pantuannya. Pulsa Habis habis. Aduh kadang bener-bener. Iya, jadi nanti tunggu ini dulu. Isi pulsa dulu baru lanjut sebelahnya. Tapi saya bersyukur loh bisa melewati itu semua Oke, gitu iya, kan iya. kita tahu. Gitu. Rupanya ada di masa transisi sih kita Iya, ya di iya. antara 80-90 dengan 2000 ini dengan kalian sekarang ya. Itu bagusnya ya. Tadi Chloe sempat dengar juga kakak Narfi di SMA Franciscus ya lagi. Iya. Mungkin kakak Oh ya, oh kakak di SMA Franciscus. Saya masuk ke Franciscus. Saya dulu itulah memang saya dulu cukup nakal dulu. Cukup. Bukannya cukup Maka saya ya sangat. Ya, cukup nakal. Awalnya saya mau sekolah di sini. Waktu itu kan saya memang SD lahir besar di Ruteng lah. Cuma karena orang tua dulu harus tinggal di luar kota Ruteng, jadi saya harus tinggal di asrama. Jadi saya satu-satunya anak yang asli Ruteng dulu lah, katakanlah begitu, sebut saja begitu yang Jadi ketua yang gengnya masuk jadinya di lah. asrama nih, yang masuk di asrama. Jadi apa-apa sebentar termasuk pergi berkelahi di mana karena anak kota tuh, walaupun dalam hati, wih saya ini. Jadi waktu itu apa ya istilahnya? Saya tidak ini ya, teman-teman yang lain itu kan dari luar semua itu.
Jadi saya sekolah di sini dan biasanya yang tanpa pengawasan orang tua atau orang tua yang jauh itu kan cenderung lebih nakal ya mungkin ya mungkin sosiologi ya begitu ya. Jadi semakin jauh dari orang tua, dalam arti semakin jauh dari pengawasan ya kita semakin tidak Kendali. ya tidak bisa dikontrol lah. Jadi banyak kenakalan. Kemudian saya mintakan supaya saya SMA lagi di Franciscus dulu. Ada asrama tuh karena orang tua kan masih tinggal jauh dari Ruteng. Tapi karena setelah sekian akumulasi dari berbagai macam kenakalan ini ya bapak dan mama sudah suruh saya pindah atau sekolah di ND sudah gitu di Suradikara ya. Suradikara. Mirip-mirip seperti Franciscus. Iya. Ya, pola ininya juga kurang lebih seperti ini. Makanya saya tidak kaget waktu sampai di atas. Hanya karena jauh saja dari Kota Ruteng gitu di Suradikara lu ya. Mungkin waktu setelah lulus dari Franciscus terus lanjut ke SMA, apa kayak pesan atau hal-hal yang paling dirasakan gitu mungkin? Oke. Yang dibawa dari sini ya, kurang lebih ya. Oh ya, kakak silakan. Itu tadi sih saya balik lagi ke disiplin ya. Oh, ya. Disiplin sih. Oh, dipakai betul ya. Iya, saya pakai betul itu. Karena dari bangun pagi kita manage barang kita itu kan di asrama itu kan campur-campur. Kalau Di kita asrama tidak, lagi kakak? Iya, saya di asrama lagi. Jadi kalau kita tidak disiplin, tidak tahu ini barang kita yang mana, terus juga tanggung jawab begitu ya. Ya, Jadi betul. saya lebih ngambilnya sih hal-hal itu, Terbawa gitu, disiplin dan tanggung jawab. Ya. Kalau saya seperti saya bilang mirip-mirip juga ininya. Kebetulan di atas juga asrama, kemudian kesehariannya juga begitu. Hampir sama ya. Iya, sama seperti yang Miss bilang tadi ya, itu disiplinnya ada ya, kebiasaan bangun paginya tidak hilang. Walaupun sekarang hilang akhir-akhir hilang. Tapi waktu itu karena pola ininya sama, bisa pagi, kemudian harus ke sekolah, bajunya pun sama karena ini toh bendera petikan juga kuning putih juga. Jadi kalau cerita-cerita macam Franciscus SMA Suradikara itu mirip-mirip juga kuning putih juga. Dan apa ya istilahnya? Karena banyak ikut kegiatan di sini sampai di sana itu kan kegiatan jauh lebih luas lagi, lebih kompleks lagi. Dan kita tidak kaget untuk ikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Ada teman-teman mungkin permisi dari sekolah yang tidak Franciscus yang mungkin kewalahan karena kalau di Suradikara saya sedikit bercerita di Suradikara tuh ekskulnya itu sangat ketat sekali. Jadi di kelas tuh biasanya misalnya pelajaran bahasa Inggris kayak mungkin baca itu satu semester itu hanya baca buku Chicken Soup berapa seri itu. Tidak ada banyak ngobrol-ngobrol apa. Kemudian kita review lagi, kita bedah lagi itu cerita itu. Pokoknya pelajarannya itu seperti itu. Sisa dari kurikulum tuh mereka ambil dari buku ya, suruh kita kerjakan PR di rumah. Tapi ekskul, kegiatan musik, olahraga tadi itu, kemudian liga-liga kegiatan siswa seperti bahasa yang suka di fisika itu sore hari itu absen wajib dan kami tidak kaget karena sudah sering di sini sehingga di atas juga sudah mudah sekali untuk ini dan itu untungnya saya sekolah di sini karena sampai di sana kegiatan-kegiatan sebayanya yang persis dengan yang di sini ya banyak juga dan kita tidak kaget sehingga kita bisa ikuti alurnya dengan cepat tidak kesulitan lah untuk menyesuaikan diri itu dia. Kalau eskul mungkin apa yang pernah dulu kakak ikut? Kalau di SMP kan? SMP itu saya bilang saya musik. Saya minta izin. Saya musik. Memang tidak ini sekali, tidak berdasarkan ini sekali. Mulai aja. Penasaran sekali ini. Saya kebetulan main kulintang. Jadi waktu itu banyak teater ada teater. Kakak masih dapat zaman Romo Ferdi ini kan? Etalase panggilan. Ya, untuk kan ya. Kakak ada yang dari tukang ada etalase ada teater, kemudian nyanyi ya, kemudian paduan suara kor itu, ada olahraganya main bola, voli. Pokoknya di sini lengkap loh. Apalagi sekarang ya. Lengkap sekali. Hebat. Masih sekolah-sekolah awal. Iya. Betul. Slogan iya. Saya punya kami penasaran dan kakak punya suaranya. Iya, yaudah. Lagu Peter Pan. Lagu Peter Pan. Sedikit saja kakak. Satu. Nanti tunggu tanggal 8 ya. Itu di kartu nanti. Sampai tanggal 8 tunggu tanggal 12. Iya. Ditunggu kakak ya. Amin. Kurang lebih itu saya punya. Kalau saya punya kegiatan-kegiatan ekskul seperti itulah yang saya ikuti. Ya, itu dari saya.
Oh iya, saya taekwondo dulu. Ya, taekwondo. Dulu masih ada taekwondo di sini. Saya SMA-nya sih yang apa Kempo kami. Oh, Kempo ya, Taekwondo, ya, ya. Kempo. Ada SMA ada Kempo karate juga tuh. Iya, iya, betul. Taekwondo. Dulu kantin yang depan asrama yang dari rumah Niang itu. Oh iya, Ya, kami itu dulu punya di situ. tempat latihan di situ. Oh, Dia sayang, iya, sudah tidak ada. sudah jadi bangunan tuh. Iya. Betul. Iya kan, Ada, sudah pindah iya. situ. Iya. Dulu kami di tempat itu kah cari muka. Iya, tuh. Itu shelter bertemu Iya. di sekitarnya tuh. Oh jangan. Iya, iya. Ada cuma tidak. Karena dia masih relate dengan SMA toh. Jadi Oh iya, nah betul. itulah. Oh iya. SMA juga belajar sih. SMA justru di situ dulu begitu, Iya, makanya iya, iya. sayang. Iya, iya. Kan kami kan SMA gedung sampai sini. Kami 2 bahasa itu di sini. Betul. Yang ini jendelanya dari iya. Kan kakak ada ikut Oke. banyak ekskul tuh. Oke. Apa saja banyak Aduh, tadi. bahaya. Favoritnya apa Kalau kak? ya? Favorit. Oh, favorit kah? Musik. Sebut saja musik jadi karena musik yang masih ini. Kalau olahraga sekarang sudah setengah mati. Soalnya kalau musik kan gitu film tampil anak-anak Gokil. Nanti Jadi ini hoax pertama. Kemudian yang kedua, musik itu tidak bagaimana sih, tapi karena suka dan karena gabung, ya sebenarnya bukan cuma saya, banyak yang sebenarnya sangat ini bahkan jauh lebih hebat dari saya soal musik. Tapi karena hobi saja, senang-senang dan supaya dapat teman. Saya rasa ekskul tuh itu juga sarana untuk kita dapat teman banyak ya. Iya. Karena kami di situ nantikan kita- suara emas ya kakak. Sudah suara Kolaborasi tembaga. berdua. Iya, nanti back sound, back musiknya, Back musiknya ini dari Saverian Woi, Band. gokil ya mantap siap. Kalau kakak Narfi, Tadi ekskulnya saya sudah sebutin ya. THS tadi gitu sama dulu Kempo Kempo. sobat Wigo. Gak. Iya, karena saya tidak tahu, saya suka apa olahraga toh. Iya. Saya suka berkelahi, suka olahraga, terus juga tadi kalau disebut musik, tapi Iya, kalau iya. saya sih lebih senang dengar musik. Dengar Tapi musik. saya akhirnya Ya, belajar. sama lah, ya. Jadi waktu kelas 1 SMA tuh Kak, kalau saya ulang tahun papa saya hadiahkan saya gitar. Oh iya. Waktu itu gitar itu Afi 2 ya. Afi tahu dulu Afi. Iya. Afi Iya, yang iya. itu semacam Indonesian Idol tapi dia tuh beda beda namanya Afi Iya. apa gitu. Kompetisi Akademi Fantasi. kompetisi Di gitar nyanyi, itu ya. ada orang-orang itulah 12 akademi apa itu. Oh, stiker ini Mas ya. stikernya Badan saya masih gitar ingat. ya. Jadi saya belajar gitar untuk nanti kami satu asrama nyanyi. Iya. Nah, jadi akhirnya jadi apa suka sekali tuh main gitar apa gitu. Terus kami pergi beri pelayanan sampai ke penjara, terus kami nyanyi, terus apa jadinya Iya, berkembang mantap. gitu. Iya. Terus kan teman laki-laki di asrama kan tidak ada gitar, terus nanti mereka pinjam gitar saya, Iya, terus iya, kan, iya. terus kita main di depan tangga begitu. Jadi jadinya suka apa musik gitu kan. Main di Jadi- tangga nih ya, betul. main di tangga main Betul, gitar betul. gitu. Tapi yang paling waktu itu paling saya bukan passion juga ya waktu itu. Saya sangat senang sekali juga tuh kita ada grup teater. Bahkan kami pernah kolaborasi juga waktu itu dengan teman-teman dari Bali ya. Waktu itu teater di kantor bupati, di bawah belakang gitu. kantor bupati. Iya. Kami itu pergi teater di tiap ada event Oh, begitu karena kami gitu. anak bahasa begitu kan waktu itu bahasa juga di SMA. Jadi waktu angkatan kami itu sangat hidup Kak kalau ikut teaternya begitu dan kita semua tuh yang bisa acting, yang pantomim Iya, kayak iya, gitu-gitu sih waktu itu. Pantomim. Iya, betul, nanti betul. kita lihat penerusnya kakak di malam ada, kesenian. ada. Wah, ada. keren. Iya itu, Nanti masih kita ada mulai. gitu. Terus saya dulu Kak Chloe, Iya. saya juga dulu ada bukan hidden talent ya, bukan talenta yang Iya, iya, tersembunyi, iya. tapi saya tidak tahu dulu tuh saya suka ya semacam bikin trik-trik gitu kayak sulap gitu. Oh, bisa sulap. Iya. Tapi saya sendiri yang ciptakan. Lucunya gini, jadi sebenarnya itu kita kalau ambil sabun batangan, Iya, iya. kita tulis bisa bikin tato atau apa ya, misalnya ditulis apa begitu. Terus nanti kita pakein semacam abu dari hasil bakar kertas. Terus Iya. kita gosok, nanti kan dia jadi kelihatan. Kayak gitu. Saya tidak ada bayangan. Terus Iya. saya punya teman pikir Kak, kamu Iya. bisa apa sulap begitu. Padahal itu saya dulu pernah dapat baca di satu buku lah begitu. Iya, iya. Jadi kamu mau tulis apa? Terus saya kan udah dengerin nama Iya. pacarnya mereka siapa. Terus saya tulis lah di tangannya gitu. Terus pas digosok gini senang dong dia. Kayak gitu. Pikirnya sulap. Kayak Iya. gitu. Jadi suka sekali misalnya apa yang saya dapat tuh saya coba aplikasikan ke orang kayak gitu. Pengen coba jadinya. Iya. Oke, nanti coba ya. Nanti bawa sabun batang terus nanti iya, benar loh itu lucu. Terus Nanti- kita Bisa bikin Jadi tutorial salah satu buat mata sahabat-sahabat acara pas kalian. ketemu alumni. iya.
Peragaan Ada sulap. beberapa sulap sih yang saya Nanti kakak bawakan sulap-sulap mungkin. boleh. Iya, iya. Berarti kakak Velko sama Oke. kakak Narfi cocok buat kolaborasi nih. Kakak Narfi main Oh ya, gitar, berarti sulap kakak tidak. Velko main nyanyinya. Mi sulap depan saya pakai sulap supaya five sulapnya semua. Sudah lupa ilmu sulapnya. Amin amin amin. Semoga collab. Ya. Mungkin dulu di asrama boleh keluar dulu. Boleh, ada aturan-aturannya sih. Kayak minggu Oh, ya. keberapa gitu. Jam pesiar maksudnya. Ya, Kalau ada. kerja kelompok, Karena di kita lintas asrama saja, terus Oh iya, iya, diskusi betul, juga betul. di situ. Kayak gitu. Kami sudah saya ini sedikit Iya, boleh, boleh. misalnya, jadi kami Luka Gloy kalau biasanya kan kalau kerja kelompok paling sukanya kalau kerja di luar ini ya, di luar asrama ya. Sudah pasti kerja di luar asrama karena kami ini lihat situasi luar tuh mungkin seminggu sekali bisa lah keluar Iya. sekian beberapa menit lah keluar ke kota. Tapi kalau sudah saatnya ke rumahnya teman itu alasan untuk lamanya itu untuk berlama-lama belum pulang-pulang apalagi sudah minta izin di Romo atau frater bapak asrama lu itu alasannya macam-macam sih. Kalau sudah iya, iya. jadi kalau kami kerja kelompok kami paling senang sudah karena keluar dari asrama sudah pasti makan di rumahnya teman Iya, karena iya. sampai malam tapi walaupun pulangnya itu bapak asrama hantam lagi pakai lidi karena kelamaan tuh. Telat, iya. Padahal kerja tugas tidak banyak tapi kerja kelompok ada waktu itu ya. alasan paling efektif kakak. Oke. Kerja kelompok ini memang terus terang kami pergi kerja kelompok. Biasanya kan kalau sudah dikasih izin tuh kami pikir sampai bulan depan boleh tidak masuk nih, boleh tidak pulang lagi. Jadi kami berlama-lama dalam satu hari itu misalnya apalagi biasanya kan hari Minggu tuh ada hari Minggu yang tidak boleh keluar tapi hanya bersih lingkungan asrama, bersih jemur boslak jemur bed Kasur. itu boslak dulu kami sebut Iya, kasur Iya. kasur kutu busuk. Jadi biasanya kan tidak semua boleh pesiar tuh tapi kalau ada yang izin di bapak asrama kami juga harus lihat bapak asrama punya mood lagi baik atau tidak di moodnya beliau nih, atau Romo punya. Nanti kalau sudah diizinkan itu tadi saya bilang macam nenggo ya dikasih izin pikirnya kasih izin sampai minggu depan baru boleh pulang. Dari kami sampai malam tuh itu baru pulang. Jadi alasannya memang kerja kelompok. Nanti kalau sudah pulang tuh macam-macam lagi. Kami habis kerja kelompok Pak, kami ada buat ini lagi dari pokoknya macam-macam. Biasanya saat mendesak tuh muncul kami ide-ide yang tidak benar. Berarti cocok jadi penulis kakak banyak ide. Oh ya Kak, aduh saya sudah jarang menulis. Amin, tapi menulis kebohongan. Fiksi. Fiksi, oke. Kalau kakak Mantap. Narfi, Itu tadi sih kalau kerja kelompok kan memang karena kan anak perempuan ini kan lebih Iya. taat itu kan. Iya. Begitu. Kalau mereka ini kan Takut, lebih iya. apa? Rebel. Begitu lebih rebel. Itu sudah kalau kami kerja kelompok paling kalau misalnya ada yang dari anak dari luar ya Oke. iya kerja kelompok. Kalau ada anak dari luar paling kesini-sini juga Lebih ke kelas apa. Benar ya, sering Jarang juga di kami kelas keluar. kerjanya ya. Gitu. Betul. Jarang sih. Iya. Tapi sekarang kerja kelompok memang pasti kerja kelompoknya futuristik ya. Banyak makanan kiri kanan, musik lengkap atau sudah sambil Spotify nyala. gokil. Iya, main gitar, tugas besok baru kerja. Oh mirip. Beda metode berbohong itu. Iya. Paling nanti Walkman. Iya benar. Iya. Itu hitung orang juga yang ada HP yang di dalamnya ada radio. Iya. Dulu kan ada HP yang Kalau ada radionya berarti dia agak Ada- mahal. Tapi itu masih cari saluran gitu. Kalau lumen 2003 lagi Dulu libur yang nih ya mati tuh kita. Terpaksa manual pukul meja di kelas. Gitu. palingan kerja kelompok nanti rebutan mau pilih lagu apa. Iya, saat kerja kelompok untuk santai-santai sebenarnya alasan, cuma alasan. Itu alasannya. Iya. Terima kasih untuk kakak-kakak sudah Oke. sempat hadir pada hari Oke, sudah, ini. ya, oke. Kami Sama-sama. senang sekali. Iya. Terus Sama-sama, kami sama-sama. sangat pengen ketemu lagi sama kakak-kakak Amin, di amin, bazar tanggal 7. Amin. Tanggal 7 malam jam 6 sampai jam 8. Kemudian ditemu alumni tanggal 8. Oke. Dan di acara puncaknya di tanggal 12. 12. Oke. Wih, mantap. Yeay. Keren podcast. Iya. Keren. Amin, siap. Iya. Siap. Iya, jangan lupa
uang Kak. Jangan lupa bawa dompet dan isinya. Itu Jangan lupa saat bawa bazar, dompet ya? dan isinya. Oh, saat Oke, bazar, teman-teman iya, 2001 bukan, ya. Oke, ya. Bawa uang yang banyak, pakai karung, dan tutup bazar di tanggal 7, terus juga 8, terus kita kan ada temu alumni, kami juga udah dapat baju, nanti kan Ya, katanya betul. dipakai ya waktu hari itu, sampai nanti di acara puncak gitu, pokoknya siapin uangnya dipisah-pisah gitu, hari pertama, kedua, ketiga, dengan seknya masing-masing. Jangan lupa bawa dompet dan jangan lupa isinya. Oke, Isinya ya, siap, oke siap, siap. Oh ya, teman-teman angkatan 2004, kayak juga. Oh ya, sebelumnya saya ini sedikit Kak Chloe, Bapak Guru, mungkin banyak dari kakak senior, teman-teman angkatan, begitu juga adik-adik alumni yang juga mau dapat ini kesempatan untuk ke podcast ya. Tapi saya dari awal sebelum dan sesudahnya ini kami mohon izin, kami berkami sini untuk ini Iya. mungkin mewakili teman-teman alumni. Kalaupun ada salah ini, tanpa mengurangi rasa hormat, kami juga mohon izin ambil ini waktu. Dan berikutnya kembali ke promo tanggal 7. Jangan lupa teman-teman angkatan 2004, KEKE, begitu juga adik-adik alumni SMP Santo Franciscus Xaverius untuk hadir saat itu. Seperti yang Miss bilang tadi, jangan lupa bawa uang. Tapi sebelum berangkat dari rumah, yang sudah berkeluarga jangan lupa minta izin istri. Itu yang penting. Itu yang Karena lama, penting. jangan lupa minta izin untuk belanja dan minta izin pulangnya lama. Begitupun terutama tanggal 8 juga, tanggal 8 November kita semua bertemu di sini di SMP Santo Franciscus Xaverius. Kita bernostalgia bersama-sama di sini, dan tanggal 12 November ya sampai ketemu di hari puncak. Misa puncak tanggal 12 November di mana Kak Chloe? Di katedral. Oke, di katedral. Oh, resepsinya di gitu. Asunta. Oke, itu tanggal 12. Jangan lupa nekehemong asikairaku, KKE, teman-teman dan AC semua. Kak Terima kasih. Iya, jangan Berarti- lupa dong undang Romo Mansu yang dulu iya, zaman iya. kami. Masih ada. Iya, Oke. mau ketemu. Oh baik, oke. Berarti terakhir dari Chloe, Oke, untuk boleh. teman-teman yang sekarang di angkatan 2023 sampai 2025, semangat untuk merayakan, semangat jualan, semangat persiapannya, dan iya jangan sakit, Oh iya, itu yang Betul, penting jaga sih kesehatan. ya. Betul. dan tetap semangat. Amin. Terima kasih. Siap. Terima kasih.